Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua, tetap semangat, jangan patah arang dan jangan putus asa. Masih dalam rangka kita terus menyemangati, menemani, mengawal, mendukung tim nasional Indonesia Under-23 di Piala Asia U23. Ya, gue tahu perasaan kita semua, kalian, gue di sini juga tidak bisa terima atau belum bisa menerima kenyataan. Berbeda ketika kita berhasil menyingkirkan Korea Selatan, rasa bangga, rasa senang itu berkecamuk. Tapi sekarang agak sebaliknya. Tapi kalau gua justru mau berpikir lebih positif. Dalam arti, mari kita gunakan kekecewaan kita kalah dari Uzbekistan itu, kita lupakan pelan-pelan, walaupun memang tidak gampang, untuk bagaimana mengawal. Ya, kalau mempersiapkan kan kita di sini hanya bisa berdoa dan mungkin memberikan semangat ya, tapi tim nanti tim kepelatihan Sintayong dan kawan-kawan yang akan menyiapkan. Nah, tapi di sini mungkin kalau gue sebagai sebagai yang menyiarkan lah ya kegiatan ataupun perjalanan timnas ini, mencoba untuk satu mengajak kalian melupakan pertandingan tersebut. Kenapa? Karena ada dua alasan. Pertama, itu hanya menghabiskan energi kita. Kedua, itu tidak akan mengubah hasil, tidak akan, mau kita sampai berbusa pun tidak akan mengubah hasil. Dan ketiga, ada tiga alasan sebenarnya, yaitu kalau gue lihat kecenderungannya nanti kita akan berantem sendiri ya, sesama kita, ada yang setuju ada yang enggak gitu. Jadi gue mencoba untuk menghindari hal yang tidak ada gunanya ya, bukan berarti gue nggak mau mengulas hal tersebut ya, karena memang jujur gue melihat kita kalah dalam segala hal, jujur ya. Banyak PR yang mendingan kita fokus ke PR yang harus kita kerjakan menghadapi nanti Irak hari Kamis tanggal 2 April 2024 ya. Lebih baik ke situ, dan juga sekaligus untuk meluruskan beberapa informasi yang simpang siur. Jadi ini lebih penting menurut gua. Jadi kita gunakan energi kita untuk menyambut pertandingan lawan Irak nanti di Abdullah bin Khalifa Stadium. Nanti main tanggal 2 itu jam, kalau nggak salah tuh jam 18.30 waktu sini, berarti di Jakarta tuh tambah jam 10.30 ya, 10.30 malam atau 22.30 waktu Indonesia Barat hari Kamis. Nah, pertama yang gue mau tekankan di sini adalah fokus untuk mencari pengganti Rizky Ridho di jantung pertahanan dari tim nasional Indonesia. Ya, macam-macam opsinya. Tapi seperti yang gue bilang di video gue terakhir, kalau untuk yang detail seperti ini, lebih baik kita nunggu nanti official training yang akan berlangsung. Paling enggak H-1, tanggal 1 tuh udah pasti ada official training. Gue belum tahu jam berapa dan di mana, di lapangan mana, nanti akan pasti gue update. Nah, yang kedua soal suspensi pemain. Tadi Rizky Ridho udah firm ya, udah tidak bisa tampil karena straight red card. Nah, ini jadi satu kerugian yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena dia tidak bisa main 2 kali. Artinya kita kan main kan ada kemungkinan 2 kali ya. Kalau seandainya ini kita selalu harus bersiap prepare dalam situasi apapun. Ya, kalau kita misalnya menang lawan Irak, ya alhamdulillah, puji Tuhan, kita bisa langsung selesai ke Olimpiade Paris. Tapi kalau misalnya seandainya kita gagal menghadang Irak, maka kita harus main sekali lagi lawan Guinea tanggal 9 Mei di Paris. Nah, ini artinya Rizky Ridho nggak bisa main juga. Nah, ini yang gue sayangkan. Makanya tadi Sintayong menarik Pratama Arhan in time sebenarnya, bukan telat. Jadi Pratama Arhan udah kartu kuning, jadi dia ditarik supaya untuk menghindari kartu kuning kedua, karena masih ada pertandingan yang akan dihadapi oleh Indonesia di kesempatan berikutnya. Nah, kemudian di pertandingan ini kan lawan Uzbekistan itu kita ada beberapa yang terkena kartu kuning ya. Nathan Choaon, kemudian Pratama Arhan, dan juga Justin Hapner. Ya, Justin Hapner. Nah, Nathan memang belum pernah dapat kartu kuning, baru sekali. Jadi nggak ada masalah, udah pasti. Kemudian Pratama Arhan juga belum pernah dapat kartu kuning. Nah, kemudian ada yang bertanya soal Justin Hapner. Ya, jadi Justin Hapner ini akan tetap main
Dan itu tadi sudah terkonfirmasi waktu gue ketemu dia langsung, memastikan langsung. Walaupun gue juga udah baca artikelnya. Nah, karena gue nggak bisa merekam di Mixzone itu pembicaraan gue dengan dia, nggak bisa videoin. Ya walaupun ada rekamannya, ada wawancaranya. Tapi gue mau mengajak kalian juga untuk kita lebih literasinya lebih bagus lah ya. Jadi akan gue share nanti peraturan yang gue download dari situs dari yang gue bisa download, gue bisa akses, itu ada jelas aturannya ya di artikel 54.1.4 ya. Gue akan share, tapi jadi kalian jangan lihat yang disilang. Nah, kalau ini silang merah itu kasus sebelum kita masuk ke putaran final U23 ini ya. Jadi waktu kualifikasi. Jadi itu udah selesai, udah gak ada masalah kan. Nah, kita lihat yang difokus di bawah yang merah. Nah, itu ada dua peraturan. Yang 5413 jadi ini adalah semua pemain maupun official yang mendapatkan kartu kuning di babak grup. Itu kartu kuningnya masih berlanjut. Gitu. Makanya ketika Rafael Strijk kena kartu kuning di perempat final, akhirnya jadi akumulasi. Nah, yang kuning inilah yang sekarang. Jadi intinya yang kuning ya gue bacain ya. Semua pemain dan official yang mendapatkan kartu kuning di babak grup dan perempat final. Jadi semua yang dapat satu kartu kuning, satu ya nih. Kan having only received one. Itu nggak akan diakumulasikan atau dibawa ke semifinal. Intinya diputihin lah kalau ada kartu kuning satu tapi. Nah, masalahnya kan Rafael Strijk kemarin di perempat final lawan Korea dapat kartu kuning yang kedua selama turnamen ini. Makanya dia nggak bisa main. So, kembali ke soal tadi, boleh atau enggaknya main Justin Hapner sudah terjawab ya. Jadi ini bukan asumsi, bukan hoax. Ini sesuai aturan yang digariskan oleh IO-nya kompetisi. Jadi jawabannya adalah Hapner bisa main. Semuanya bisa main kecuali cedera, kecuali memang Rizky Ridho yang mendapatkan straight red card. Jadi dua pertandingan ini akan jadi PR nih. Ya mudah-mudahan sih nggak pengaruh ya. Artinya kita bisa mengatasi Irak langsung di Abdullah bin Khalifa nanti hari Kamis. Nah, sedikit gue mau nyinggung soal Irak lawan kita nanti. Sebenarnya kalau jadi gini teman-teman ya. Kalau gue lihat pertandingan sebelum ke Irak nih, pertandingan kemarin Uzbekistan, menurut gua tim kepelatihannya Sintayong itu nggak mengerjakan PR-nya dengan maksimal. Karena jelas dari mulai AFC U20, kemudian Asian Games di Hangzhou tahun lalu, dan bahkan di 4 pertandingan yang sudah dijalani, itu sebenarnya apa yang gue jelasin di video gua, kalau kalian ngikutin soal mengebedah kekuatan dan kelemahan Uzbekistan, sebenarnya di situ kita udah bisa lihat gaya bermain mereka. Mereka tuh sangat mengandalkan fisik. Mereka tahu mereka punya badan yang tangguh, yang kuat. Apalagi di sisi lain kita adalah hipotesa yang berlawanan. Kita lihat Marcelino Ferdinand, berapa kali dia kalah body. Witan Sulaiman, Pratama Arhan, banyak lagi yang lain. Bahkan pemain-pemain, mungkin hanya pemain diaspora ya yang agak sedikit lumayan. Terutama Ivar Jenner aja kemarin agak kewalahan. Ya mungkin hanya Hapner yang kemarin bisa ngeladenin karena Hapner badannya memang body charge-nya kuat gitu. Nah, ini yang gue lihat berkali-kali gue mengatakan teori Sun Tzu ini memang sangat relevan. Kita itu harus mengetahui bukan hanya diri kita. Ya kita mungkin waktu itu merasa kita bisa ngalahin Korea Selatan, bisa ngalahin Yordania, bisa ngalahin Australia. Kemudian kita merasa kita sudah hebat. Tapi kita lupa untuk menelisik lawan kita kekuatannya. Kalian kalau ingat ya, waktu pertandingan Asian Games tahun lalu di Hangzhou, itu ada satu momen Ramadan Sananta dapat umpan terobosan, kemudian back Uzbekistan itu kalah langkah. Terus apa yang dilakukan tau nggak? Dihajar di adu body mental Ramadan Sananta. Kita bisa bayangkan Ramadan Sananta itu pemain yang mungkin di tim nasional bodinya paling sterek ya, untuk terutama yang tanpa diaspora lah. Kalau diaspora mungkin Justin Hapner, itu aja masih kalah body. Jadi gue nggak ngerti ya, sekali lagi gue bukan mau sok pinter, tapi jelas kemarin kita sepertinya tidak tahu bahwa lawan ini akan bermain fisik. Karena berkali-kali kita kehilangan bola dari tengah, itu kita kayak
kayak keberatan gitu, kayak kesulitan, kayak ngos-ngosan untuk mendorong bola ke depan. Jadi tidak heran kita kalah ball possession, bahkan kita tidak bisa menciptakan satu shot on goal pun. Mungkin attempt juga nggak ada, mungkin attempt hanya satu ya kalau nggak salah, Kelly Stroyer dari luar kotak penalti itu juga agak jauh. Jadi nggak tahu itu dihitung attempt apa nggak, mungkin dihitung. Ya dihitung attempts ya. Itu seingat gue salah satunya. Yang lainnya sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena itu tadi mereka benar-benar tahu cara bagaimana memanfaatkan keunggulan mereka, dan kita sepertinya tidak mengintip hal tersebut. Ya kedua juga ditambah tentunya pressing mereka yang sangat tinggi. Jadi kalau gue melihat begini teman-teman ya, Korsel ini kan secara prestasi, secara historis kan lebih kuat. Nah ketika kita mengalahkan mereka, kita asumsikan Uzbekistan itu di bawah Korea Selatan, kan seolah-olah seperti itu kan, ada bayangan, dan itu salah besar. Kenapa? Karena kalau Ron Korsel, Sintayong itu mengenal betul siapa Korea Selatan. Dia tahu kekuatan dan kelemahannya, makanya itu relevan dengan teori Sun Tzu tadi. Dia tahu sehingga dia tahu serumnya, walaupun ini lebih susah lah, lebih berat, levelnya lebih tinggi, tapi karena dia tahu kelemahan dan kekuatan lawan, sehingga Sintayong tahu bagaimana memberikan serum kepada para pemain, dan itu terbukti kita bisa kelihatan sangat sangat enjoy, sangat menguasai ya, walaupun kita sempat bukan comeback lah, sempat disamakan ya 2-2, ya mungkin karena kurang berpengalaman, tapi sepertinya memang udah tahu bocorannya lah ya, pasti tahu lah Sintayong orang pemain Korea kok, pelatih Korea juga, jadi pasti tahu. Nah ini yang tidak dilakukan oleh Uzbekistan ya, padahal berkali-kali gue bilang, wah ini belum lagi soal trik-triknya kan, kita lihat sendiri. Nah ini gue juga sudah sempat wanti-wanti, Indonesia ini relatif banyak melakukan pelanggaran, dan ini harus hati-hati. Apalagi lawan kita ini pintar, quote by quote ya, pintar, atau kalau nggak mau dikatakan licik, memanfaatkan hal-hal tersebut. Kan ada berapa kali itu waktu Rizky Ridho dengan kipernya Uzbekistan disenggol dikit jatuh segala macam. Nah ini yang gue nggak ngerti ya, bukan gue mau sok tahu, tapi apakah nggak ada briefing atau kisi-kisi supaya justru kita yang memanfaatkan hal tersebut. Itu sudah kita lakukan ketika Justin Hapner berhasil mengkartu merahkan striker Korea Selatan ya, nomor berapa, 6 kalau nggak salah, yang dimasukin dari tengah pertandingan. Jadi gue mengajak kita semua lebih baik untuk fokus menghadapi Irak, mempelajari tim nasional Irak. Kalau gue lihat sepintas ya, ini gue belum mendalami, nanti gue akan bikin riset lagi. Sekali lagi gue berharap, sebenarnya nggak tahu ya apakah ini bisa didengar sama Coach Nova atau enggak, tapi secara umum Irak ini nggak terlalu spesial sebenarnya. Ya kita lihat top skor mereka pun Ali Jasim, 3 gol itu tercipta dari titik putih. Ya walaupun sekali lagi gue masih disclaimer, belum terlalu detail melihat permainan mereka seperti apa, tapi dari sepintas gue lihat mereka tidak terlalu spesial. Ya kemudian juga di pertandingan grup mereka kan kalah 2-0 dari Thailand ya di partai pembuka, dan di partai terakhir betul memang mereka menang dari Arab Saudi. Ya menang dari Arab Saudi itu, tapi Arab Saudi kan sebenarnya udah lolos ya, jadi mereka nggak terlalu ngotot waktu itu menurunkan pemain lapis kedua, walaupun sebenarnya mereka nyesel juga ya karena akhirnya bertemu dengan Uzbekistan, tim yang kuat. Jadi sebenarnya Irak ini tidak spesial. Nah, setidak spesial apa Irak ini? Nah, ini yang gue katakan tadi, lebih baik kita semua menyalurkan energi kekesalan kita itu untuk bagaimana menyiapkan pertandingan menghadapi Irak. Salah satunya nanti yang akan gue lakukan adalah membedah secara permainan, secara data dan statistik, kemudian kecenderungan Irak itu seperti apa mainnya, siapa yang harus diwaspadai, dan mungkin bagaimana caranya. Ya siapa tahu sekali lagi ini bisa membuat kita minimal kita jadi punya bayangan, pandangan, insight lawan yang akan kita hadapi nanti. Gitu ya. Jadi kita harus tetap optimis. Ya nggak ada gunanya kita marah-marah, mencak-mencak. Tidak akan mengubah hasil sama sekali. Dan energi kita malah habis, mood kita jelek, malah mungkin bisa akan menular ya ke para pemain. Dan sedikit gue mau spill cerita kalian, yang gue bisa lakukan mungkin tadi hanya memberikan kata semangat kepada setiap pemain yang lewat di mix zone. Ada Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand, dan mungkin sedikit masukan buat gue, pemain kita itu kalau kalah biasanya nggak mau diberhentiin ya, doorstop. Harusnya sih ini nggak boleh begitu sebenarnya. Yang tadi mau berhenti salah satunya adalah Hapner
Ini gue cuma cerita aja secara secara apa namanya attitude sebenarnya ini nggak bagus ya. Jadi kita harus bisa ready for the good situation dan juga prepare for worst situation. Jadi harus mau berhenti, dan Justin Upner tadi mau berhenti dan memberikan interview dengan baik ya. Jadi adalah beberapa interview ataupun apa namanya behind the story yang gue nggak bisa ceritain di sini. Yang pasti sebenarnya setiap pemain tuh kalau diminta berhenti adalah harusnya mau. Ini rata-rata enggak, mungkin karena kalah dan apa. Tapi dari pengalaman gue ya meliput di berbagai event di Liga Champions, di Euro misalnya, walaupun kalah pun mereka tetap mau berhenti kok gitu ya. Jadi ini aja sedikit apa namanya ya ulasan dari gua. Jadi kalau gue sih berharap ya udahlah kita menatap melawan Irak nanti, berikan semangat mereka, dan sekali lagi jangan serang-serang lah, jangan serang wasit, serang apa segala macam. Kita harus mawas diri. Seperti kita kalau sakit, ya udah kita diagnosa sakitnya di mana, kemudian kita cari obat yang terbaik daripada kita memaki-maki sakit tersebut. Oke? Terima kasih ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat.